Saya akan swap. Sudah jelas ya? Full Iya, jelas. screen. Ya, baik. Ya. Jadi agenda kemarin itu kalau saya lihat di tabulasi itu yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus ya, kalau kita lengkapi, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Lalu sesi berikutnya adalah bangkit. Tapi ada yang hilang di situ, yaitu yang turun ke tempat penantian. Jadi malam ini saya tutup dengan ke tempat penantian. Kalau Ibu Bapak tahu yang namanya Seoul itu ya. Nah, kemarin memang materinya pendek karena hanya sampai Allah Tuhan kita yang dikandung oleh Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Jadi itu hanya kealahannya Tuhan Yesus. Kita kembali seperti biasa jembatan penghubung. Jembatan penghubung jadi saya sedikit akan mengulas sedikit bahwa pertemuan kemarin itu kita berbicara tentang Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, lalu kemudian kita berbicara juga tentang kealahan Yesus, yaitu Tuhan kita itu, dan kisah hidup Yesus. Itu kemarin kita sudah mendengar sampai masa kecil Yesus dan seterusnya. Ini adalah bagaimana inspirasi iman, inspirasi pertumbuhan iman kita, bukan kemudian bagaimana kita mentafsirkan kitab suci ya. Jadi bagaimana pertumbuhan iman itu yang ada dalam Katekismus Gereja Katolik yang tentunya pasti berdasar pada kitab suci dan tradisi suci. Tradisi suci di situ ada juga para santo santa dan juga pada bapak-bapak gereja di sana. Nah, inilah yang sebetulnya mau kita bahas, yaitu yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pertemuan berikutnya nanti pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Baik, kalau saya menghadirkan ini, kemarin kita berbicara nomor satu, bagaimana Maria mendapat kabar, lalu kemudian kelahiran Yesus, lalu kemudian eh, dia ngungsi ke Mesir, lalu kemudian dia diketemukan di Bait Allah, lalu dibaptis, terus ya sampai pencobaan di padang gurun, lalu kemudian Yesus memanggil para murid, banyak karya semuanya di situ. Dan kemudian eh, kita karya-karya itu sampai kepada Yesus memberi makan 5.000 orang. Sedangkan topik kita malam ini itu adalah yang menderita sengsara. Kira-kira menurut Ibu Bapak itu ada di nomor berapa ya? Kita akan memulainya. Ada yang bisa membantu? Kira-kira di nomor berapa? Di nomor 10 kah? Atau di nomor 11 kah? 12 kah? Dari kisah hidup Yesus ini. Sebelumnya kita mulai, tentunya sebuah kisah sengsara itu ada awalannya, ada pemberitahuannya. Yesus menderita sengsara pasti sebelumnya ada pemberitahuannya. Nah, pemberitahuannya itu letaknya di mana? Kalau dalam kitab suci kan kita pernah dengar ya pemberitahuan pertama, kedua, ketiga, bahkan ada Injil pemberitahuan keempat. Pemberitahuan itu sebetulnya sebelum Yesus dimuliakan di atas gunung. Itu pemberitahuannya sebelum. Maka kalau kita lihat pemberitahuan sengsara, pasti sesuatu itu sudah akan diberitakan. Pemberitahuan tentang penderitaan Yesus dicatat di sejumlah tempat di dalam Injil Sinoptik. Matius, Markus, Lukas. Dua Injil itu hanya memberikan informasi bahwa ia akan mengalami sengsara dan mati. Itu dua Injil. Tetapi Matius memperjelas lagi. Murid
bahwa dia menambahkan satu informasi, Yesus dan murid-muridnya akan memasuki Yerusalem, bahwa ia akan disalibkan di sana. Jadi hanya satu Injil yang menginformasikan bahwa di Yerusalem tempatnya. Di sanalah kemudian ia akan mati dengan kejam. Terus kemudian banyak perlawanan pihak-pihak yang tidak menyukai Yesus, termasuk di situ ada orang-orang Farisi, ahli Taurat. Pendek kata bahwa di situ adalah misteri Paskah sampai dia bangkit. Nah, itu sudah diberitahukan jauh sebelumnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita lihat satu-satu ya supaya lebih jelas. Injil Matius, pemberitahuan sengsaranya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Ini definitif di Yerusalem. Dari pihak tua-tua, imam kepala, ahli Taurat, lalu dia dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu informasinya. Informasi sengsara Tuhan. Lalu kemudian di Injil Lukas, Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, tidak spesifik di mana. Dan ditolak oleh tua-tua, imam, kepala, ahli Taurat, sama seperti tadi. Dibangkitkan pada hari ketiga. Itu kemudian Injil Lukas. Lalu Injil Markus, kita lihat. Ya, Injil Markus. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua. Isinya sama. Dibangkitkan pada hari ketiga. Hal ini dikatakan dengan terus terang. Itu Injil Markus. Jadi yang sangat spesifik itu adalah Matius tadi. Di Yerusalem. Pertanyaan kita tentunya, Injil Yohanes gimana? Pemberitahuannya gimana kira-kira Injil Yohanes? Injil Yohanes tidak kemudian memberitahukan secara spesifik seperti ini. Tersembunyi di dalam sebuah kalimat-kalimat di sana. Kita lihat ya di sini. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, maka dalam benak kita itu berpikir, wah dia ditinggikan, harafiah, dia diangkat tinggi. Poin keduanya, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Kalau kita berpikir maju lagi ya, maju, wah ternyata pada saat Yesus menghembuskan nafas terakhir, kemarin sudah saya sampaikan, ada para prajurit dan orang-orang di sana mengatakan, benar, dialah anak Tuhan, dialah putra Allah. Nah, barulah kamu tahu, di sini sangat tersembunyi kalimat pemberitahuan sengsara di kitab Yohanes. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Jadi selalu ditemani. Maka kalau kita lihat Injil Yohanes ini mengingatkan kita pada salib yang menjadi jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Jadi 4 Injil ini. Nah, pemberitahuan sengsara ini tentunya sama semuanya. Sebelum pemberitahuan sengsara itu ada sebuah kejadian juga. 4 kitab suci mengatakan pengakuan Petrus. Ya, kalau kita ingat itu pengakuan Petrus, siapakah? Menurut orang siapakah aku ini? Wah, dia jawab macam-macam ya. Ada yang dia adalah Yohanes Pembaptis, dia Elia, dia segala macam. Kemudian nanya lagi, menurutmu? Nah, menurutmu ini sudah spesifik menurut kita. Kalau kita semua ini adalah para rasul, ditanya sama Yesus, menurutmu siapa aku? Tapi pertanyaan pertama, menurut orang-orang, berarti di luar kita. Lalu kemudian spesifik, menurut kita,
menurut kita semua siapakah Yesus? Menurutmu siapakah Yesus? Lalu Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Kata kuncinya adalah apa? Jangan bilang-bilang ya kalau gua Mesias. Ya. Jadi belum saatnya, disitulah belum saatnya eh, Mesias itu diumumkan atau dikasih tahu lah ke orang-orang, kira-kira begitu ya dalam bahasa gampangnya. Yesus hadir sebagai Mesias pada saat apa? Pada saat Minggu Palma, pada saat dia memasuki kota Yerusalem. Nanti kita lihat ya, nanti kita lihat itu. Jadi perjalanan mesianiknya dia. Jadi pada saat inilah sebelum pemberitahuan sengsara itu ada kemudian peristiwa di mana eh, pengakuan Petrus. Nah, pengakuan Petrus ini nanti kita bawa lagi. Ya, kita bawa lagi nanti. Nah, sejak saat Petrus mengakui Kristus adalah putra Allah yang hidup, Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tadi si Petrus udah yakin dia adalah Mesias dan semua murid itu tidak boleh bilang-bilang ya ceritanya. Tapi justru sekarang Petrus itu menolak. Petrus ini menolak pernyataan Yesus itu. Bahkan sempat diomelin ya, sempat dihardik sama Yesus, sempat dibentak dia. Tuhan kiranya Allah menjauhkan kesengsaraan, kira-kira begitu bunyinya ya. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah iblis, engkau menjadi batu sandungan. Menjadi batu sandungan siapa? Rencana Allah. Ya, jadi Petrus menolak pernyataan ini, kita catat ya, nanti kita akan jumpai lagi pada sheet berikutnya. Cocoknya ini di mana? Begitu Petrus menolak. Nanti ada hubungannya ke peristiwa Yesus dimuliakan. Kenapa Petrus ikut? Ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita beranjak ke Yesus dimuliakan di atas gunung. Maka kisah sengsara, berita-berita tentang kesengsaraan Yesus itu sudah dimulai sejak Yesus dimuliakan di atas gunung. Ada apa dengan Musa, ada apa dengan Elia di sana. Setelah Yesus dimuliakan, tentunya dia tetap terus melakukan karya-karyanya ya, melakukan karya-karyanya. Kita lihat lagi, setelah dia dimuliakan, sebelum itu kita lihat beberapa peristiwa penting Yesus, peristiwa penting dalam hidup Yesus. Bersama dengan pembaptisannya, penyalipannya, nanti kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, peristiwa transfigurasi, peristiwa dimuliakannya Yesus itu dianggap sebagai salah satu dari 5 peristiwa penting menurut Injil. Jadi ini mengapa penting ya? Kita lihat bahwa sebetulnya peristiwa transfigurasi ini sudah definitif ada obrolan antara Musa dan Elia di situ. Transfigurasi satu-satunya peristiwa di mana Yesus menampilkan kemuliaannya di atas gunung bersama Musa dan Elia. Peristiwa ini dijelaskan dengan seksama dalam Injil Sinoptik. Jadi begitu jelas di situ ya bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan kemudian di atas gunung itu pun juga terdengar, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Nah, kata-kata dengarkanlah dia ini itu sebetulnya membuat Petrus menyadari bahwa dia tidak bisa kemudian menyangkal, dia tidak bisa kemudian menolak pernyataan Yesus sebelumnya bahwa anak manusia harus menanggung penderitaan. Sebelumnya kita lihat saksi dalam Injil Sinoptik, tulisan para saksi mata ya, para saksi mata dalam peristiwa ini. Kalau kita lihat bahwa Petrus dua kemuliaan Kristus telah dikenal. Di situ penjelasannya adalah memang
kami menyaksikan, artinya kami penulis Injil itu, ya, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya. Suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ditambah lagi ada yang, dengarkanlah dia. Itu suaranya dengar, dan ketika itu penulis pun juga menegaskan ketika kami bersama-sama dia di atas gunung. Jadi ini kilas balik beberapa catatan-catatan yang tersebar di kitab suci. Lalu kemudian ada lagi juga kisah tersembunyinya yang disinggung di Injil Yohanes. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat, nah ini saksi berarti, kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Padahal mengapa Yohanes menulis ini? Yohanes sendiri pun juga menjadi salah satu dari 3 rasul bersama Petrus dan Yakobus melihat kejadian itu. Ya, transfigurasi itu pada akhirnya menjadi model bahwa kejadian ini itu ada pertimbangan konteks kematian Yesus. Bagaimana Yesus itu mengalahkan maut. Konteksnya di situ. Ya, kita lihat lagi di transfigurasi itu sendiri, Musa dan Elia tampak berbicara tentang tujuan kepergian yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi Musa dan Elia pun ngobrol. Nah, inilah mulai dari sengsaranya. Awan datang menaungi mereka, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi tampaknya 2 orang berbicara, Musa dan Elia, keduanya menampakkan diri di situ. Lalu ngobrol, terus kemudian tujuan kepergiannya itu adalah kepergian ke Yerusalem. Nah, dalam tulisan-tulisan di Perjanjian Lama misalnya, entah bagaimana tuh kita mudah memahami kalau kepergian peristiwa penting transfigurasi itu juga kehadiran Musa pada saat umat Israel dipimpin oleh Musa di padang gurun. Dia keluar. Lalu kemudian peristiwa itu pun juga terjadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita sangat mudah memahami itu. Di sisi lain di kitab Keluaran kita catat juga, Musa turun dari Gunung Sinai membawa apa? Membawa 10 perintah Allah. 10 perintah Allah, lalu kemudian wajahnya bersinar. Nah, jadi betapa memang aktor-aktor yang bertiga ini, Musa dan Elia, itu memang sungguh membawa alasan. Kalau kemudian Musa itu adalah mewakili hukum Taurat, ya, Musa mewakili hukum Taurat, sedangkan Elia itu mewakili para nabi, Jadi penafsirannya itu adalah bagaimana pertama keselamatan pembebasan Israel waktu itu, ya, yang dilakukan oleh Musa. Bahasa asli dalam Injil Lukas itu sendiri ada kata Exodus di situ. Maka itu identik dengan bagaimana peran Yesus nanti membawa keluar kita semua, menyelamatkan kita semua, sama seperti Musa menyelamatkan juga. Nah, di sini yang penting. Iman para rasul dikuatkan. Kalau tadi kita ingat Petrus menjadi salah satu murid yang terdekat dari Yesus, ya, bersama Yakobus dan Yohanes. Dia sering hadir dalam peristiwa-peristiwa penting. Pada saat peristiwa Yesus dimuliakan ini, berubah rupa, Yesus itu hendak menguatkan iman para rasul menjelang sengsaranya yang akan datang. Kalau kita ingat di beberapa peristiwa, kenapa kok tidak semuanya yang dibawa oleh Yesus ke gunung? Mereka hanya bertiga.
Harusnya seperti cerita saya kemarin, harusnya kan senang membawa 12 murid melihat kemuliaannya. Tapi kenapa cuma 3? Nah, ini menjadi refleksi kita bersama. Kenapa ya cuma 3? Siapa Petrus, siapa Yakobus, siapa Yohanes, bisa ditelusuri dari situ. Jadi pada intinya adalah penolakan Petrus tadi itu hendak menguatkan iman para rasul di situ. Ya, menguatkan iman para rasul. Jadi penolakan pernyataan bahwa ia akan menderita, dan juga yang lain-lain kan juga tidak mengerti dengan perkataan itu. Tetapi yang menolak itu adalah Petrus itu sendiri. Jadi kita kilas balik sedikit, permulaan dari sengsara Tuhan itu adalah mulai ada pemberitaan-pemberitaan, lalu kemudian didahului sebelum pemberitaan itu adalah pengakuan Petrus ditegaskan kembali di peristiwa Gunung Tabor ini. Disitulah kemudian iman para rasul dikuatkan di situ. Ini kalau kita lihat ya, sejak saat Petrus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah, jadi ya Petrus menolak di situ. Dia harus ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan. Inilah penolakan Petrus sebetulnya. Baik, jadi inilah peristiwa transfigurasi, peristiwa Yesus dimuliakan. Disitulah sudah mulai bahwa definitif Yesus akan masuk ke Yerusalem. Sangat simpel apabila kita berpikir, oh kalau gitu ini akan langsung kemana? Ke Yerusalem, ke masuknya Yesus ke Yerusalem. Kita lihat sedikit gambar. Kita bisa berinspirasi di gambar ini ya. Masuknya Yesus ke Yerusalem mengumumkan kedatangan kerajaan. Ya, mengumumkan kedatangan kerajaan yang dibawa Mesias Raja melalui Paskah, kematian dan kebangkitannya. Dengan perayaan masuknya Yesus ke Yerusalem, itu disebut Minggu Palma ya, gereja membuka pekan suci. Nah, inilah yang kemudian perjalanan. Begitu sudah definitif dia akan memulai sengsaranya masuk ke kota Yerusalem seperti yang tertulis di kitab suci. Kita lihat di gambar sini coba. Kita perhatikan di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada tentara Romawi mungkin ya. Dia seolah berdiskusi dengan siapa, dengan Imam Agung kah atau dengan para orang di sana yang mempertanyakan. Sedangkan orang-orang lain mengeluh-elukan. Latar belakangnya itu ada para malaikat yang putih-putih. Latar belakang dia Yesus. Jadi kalau kita resapi gambar ini betapa campur aduknya suasana saat itu. Ada yang memang mengeluh-ngeluhkan, Hosana putra Daud dan seterusnya. Ada yang kemudian mulai membicarakan. Kita lihat di sisi sebelah kanan. Mengapa kok kemudian Yesus melarang untuk menceritakan kepada orang lain bahwa ia adalah Mesias? Padahal pada saat perjalanan masuk ke Yerusalem, disitulah dia mengumumkan perjalanan mesianisnya memasuki kota Bapaknya Daud. Yesus selalu mengelak usaha rakyat untuk menjadikannya raja. Sekarang, nah ini, sekarang ia memilih saatnya dan menyiapkan perjalanan mesianisnya memasuki kota. Di situ ia dilulukan sebagai putra Daud, sebagai orang yang membawa keselamatan. Hosana, berilah keselamatan artinya gitu ya. Akan tetapi Raja Kemuliaan datang sambil mengendarai seekor keledai. Masuk ke kotanya. Kalau raja ternyata juga tidak seekor keledai. Ia mendapati Putri Sion. Nah, Putri Sion, lambang gereja. Bukan dengan tipu muslihat, dengan kekerasan, melainkan dengan rendah hati. Ia memberi kesaksian mengenai kebenaran-kebenaran. Inilah yang kemudian menjadi gambaran bahwa yang tadi nggak boleh diceritain, nah sekarang Yesus sendiri mengungkapkannya itu.
Jadi pemberitahuan sengsara itu diawali dengan pengakuan Petrus, lalu kemudian peristiwa kemuliaan di Gunung Tabor, lalu kemudian terus Yesus masih berkarya, dan kemudian bersama murid-muridnya masuk ke kota Yerusalem. Inilah permulaan dari kisah sengsara Tuhan. Permulaannya di situ. Kita lanjut di kisah hidup Yesus tadi. Jadi keseluruhan kisah hidup Yesus merupakan pengajaran-pengajaran yang terus-menerus. Tentang apa? Tentang saat dia berdiam diri. Pada saat dia berdiam diri, lalu kemudian karya-karyanya ya, ada mukjizat, terus ada juga perilakunya, ada doa, ketekunan doa, cintanya terhadap rakyat, keakraban kepada yang hina, lalu juga bagaimana cara ia menerima pengorbanan diri seutuhnya di kayu salib nanti, lalu juga terakhir adalah kebangkitannya, wujud nyata dari sabda dan kepenuhan pewahyuannya. Ini kisah hidup secara umum, secara lengkap seperti ini. Jadi dia lahir, lalu kemudian bagaimana dia hilang, tidak ada cerita di kitab suci, hanya kita bisa berangan-angan, lalu kemudian dia dibaptis, mengalami pencobaan, lalu kemudian berkarya dan seterusnya. Nah, kita mulai kemudian memasuki kisah sengsara. Sengsara Yesus, sengsara Tuhan. Misteri pasca salib dan kebangkitan Kristus adalah jantung warta gembira yang harus disampaikan para rasul dan gereja sebagai penerusnya kepada dunia. Dalam kematiannya, rencana keselamatan Allah terpenuhi satu kali untuk selamanya. Jadi sudah tidak ada lagi, cuma dia. Nah, gereja itu begitu setia menjelaskan di seluruh kitab. Dan yang Yesus sendiri sebetulnya dan sebelumnya juga sudah memberitakan itu. Kita lihat 3 poin yang cukup menarik di sini adalah, bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Itu Lukas yang menulis itu. Lalu kesengsaraan Kristus mendapat bentuk historisnya yang konkret. Ya, ini kenapa saya bold, karena bentuk historisnya yang konkret. Sebuah sengsara, sebuah perseteruan antara Yesus dan masyarakat zaman itu, ini pasti ada sesuatu di situ. Pasti ada sesuatu. Kenapa kok terus kemudian dia akhirnya dibunuh? Jadi pasti ada sesuatu di situ. Bentuk historisnya yang konkret. Karena ia ditolak oleh tua-tua, imam kepala, dan ahli Taurat. Kenapa? Kenapa dia harus ditolak? Ada bentuk konkret pasti. Sehingga dia selesai dengan salibnya. Sehingga dia juga kemudian harus mati di sana. Ini pasti ada sesuatu. Kita ada 3 bagian dalam kisah histori ya. Jadi bentuk histori konkretnya tentang kehidupan kala itu. Kenapa kok Yesus kemudian malah dituduh sebagai pemberontak dan seterusnya. Yesus dan Israel. Jadi Yesus dan hukum, lalu kemudian Yesus dan Kanisa, lalu juga Yesus dan iman Israel akan juru selamat. 3 pokok bahasan ini yang kemudian menjadikan Yesus apa? Menjadikan dia kemudian dibunuh. Dia diadili. Kita lihat nanti detailnya satu persatu ya, satu persatu. Tapi yang jelas, sejak awal kehidupan Yesus di muka umum itu orang Farisi dan pengikut Herodes ya. Kalau di Indonesia ada Gus Durian, mungkin di sana ada Herodesian. Bersama para imam dan ahli Taurat bersepakat ingin selalu membunuh dia. Kenapa Yesus juga harus kabur ke Mesir? Pasti ada sesuatu di situ. Dan beberapa dari perbuatannya, termasuk pengusiran setan, pengampunan orang berdosa, penyembuhan hari Sabat, penafsirannya yang bebas tentang kelahiran menurut hukum, pergaulan mesra dengan para pemungut cukai dan pelacur saat itu menimbulkan anggapan beberapa orang yang berkehendak jahat bahwa ia dirasuki setan. Jadi aneh, kenapa kok itu suasana Yesus seperti itu.
Itulah awal muasal dari histori konkretnya. Ya, padahal hubungan Yesus dengan orang Farisi juga, beberapa orang Farisi malah malah dia, contohnya Nikodemus, malah malah berkunjung ya, malah malah dia berkunjung. Jadi orang menuduh dia bahwa ia menghujat Allah dan bahwa ia adalah nabi palsu. Dua pokok permasalahan yang diangkat itu adalah melawan agama. Dia hukum menentukan hukum. Maka kalau sudah ada dua subjek ini, hukum menentukan orang itu harus dihukum mati. Nabi palsu, lalu kemudian menghujat Allah. Karena anggapan pada saat itu memang hukum yang berlaku begitu. Kita satu persatu kita lihat Yesus dan hukum. Nah, di sini dalam konteks Yesus dan hukum, sebetulnya Yesus mulai mengkondisikan konsep kehidupan. Ya, Yesus dan hukum ini konteksnya adalah Yesus mulai mengkondisikan kehidupan masyarakat pada zaman itu. Begini loh harusnya. Kira-kira seperti itu ya, maksudnya Yesus dalam bahasa saya, dalam bahasa gampang. Ya, kita ingat pasti ya. Kita ingat kalimat ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tapi menggenapinya. Nah, ini poinnya. Kalau kita lihat zaman terbentuknya kitab-kitab ya, kalau kitab Taurat itu kita jelas ada 5 kitab gitu ya. Lalu kemudian ada kitab para nabi dan kitab-kitab lain. Nah, nanti itu hubungannya bagi teman-teman yang belajar di Deuterokanonika, yaitu kitab-kitab lain. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, nggak ada pernah satu huruf, satu kata, satu titik itu hilang. Sebelum semuanya terjadi. Apa maksudnya sebelum semuanya terjadi? Sebelum lenyap langit dan bumi, sebelum kiamat, kira-kira begitu. Jadi nggak ada yang hilang di situ. Tapi Yesus akan menggenapi di situ. Nah, inilah mulai muncul bibit-bibit yang yang tidak disukai, ya. Termasuk di sini pada akhirnya dia adalah mulai sebagai nabi palsu. Ini sudah masuk poin kalau di Bareskrim itu langsung ambil untuk ditentukan hukumnya. Dia sudah berat gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Yesus dipandang oleh orang Yahudi dan pemimpin rohani mereka sebagai rabi. Ia sering berdiskusi dengan mereka dalam rangka penjelasan hukum seperti dipraktekkan para rabi. Secara nggak sengaja pun Yesus menyinggung perasaan-perasaan ahli Taurat karena ia tidak memberikan penjelasan sebagai salah seorang dari mereka. Maksudnya itu adalah Yesus tidak memberikan penjelasan bahwa dia pun juga rabi. Tetapi kita lihat bahwa ia mengajar sebagai orang yang penuh kuasa. Tidak seperti ahli Taurat. Ahli Taurat kan kalau mengajar, apalagi orang-orang Farisi itu demi sebuah kemuliaan, demi sebuah kehormatan. Tapi Yesus mengajar itu dengan ada wibawanya, ada kuasanya, sehingga kalau kita ingat cerita orang yang kerasukan setan itu kan kisah kitab suci, semoga saya ingat, itu sangat jelas bahwa kerasukan setan, lalu dia meronta-ronta, lalu kemudian setan pergi, apa yang ada dalam suasana itu? Wah, ini hal yang baru. Dia mengajar dengan penuh kuasa. Nah, itu mulai tidak disukai oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi di sana. Jadi, ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi orang berkuasa penuh wibawa, penuh kata-kata, penuh luar biasa pada saat itu. Berbeda dengan rabi-rabi yang ada di sana. Itu tentang hukum. Dan dengan otoritas ilahi Yesus memberikan interpretasi hukum yang definitif. Dengan berbuat demikian, ia terbentur. Jadi ada perseteruan antara ahli-ahli Taurat yang tidak menerima penjelasan hukum yang diberikannya, walaupun itu sah
dengan tanda-tanda ilahi yang menyertainya. Maksudnya langsung ada beberapa hal yang memang konteksnya itu jelas saat itu. Kita lihat di situ Yesus memperingatkan, misalnya sering dengan argumen yang diambil tradisi bahwa beristirahat pada hari Sabat itu tidak dilanggar. Itu contoh otoritas keilahian Yesus. Bagaimana permasalahan Yesus dengan Kanisa? Ya, ini pokok poin yang kedua. Kenapa dia tidak disukai, lalu kemudian ini menjadi latar belakang histori konkret. Sebagaimana para nabi sebelumnya, Yesus pun menunjukkan penghormatan yang sangat dalam kepada Kanisa. Kita lihat 40 hari sesudah kelahirannya dibawa ke Kanisa oleh Yosef dan Maria. Kita tahu Bapak Yosef dan Maria itu adalah seorang Yahudi yang saleh. Jadi 40 hari itu sudah dibawa ke sana. Usia 12 tahun pun dia juga tinggal supaya mengingatkan orang tuanya bahwa ia harus berada di rumah bapaknya. Jadi betapa cintanya Yesus dengan Kanisa. Nah, sekarang kita lihat di sini kesimpulannya tentang Yesus dan Kanisa. Baginya, Kanisa adalah tempat kediaman bapaknya, satu rumah doa, dan ia sangat marah bahwa halaman depannya dijadikan pasar. Jadi begitu format sekali dengan bait Allah itu atau tempat ibadah itu. Karena cintanya yang penuh semangat kepada bapaknya, ia mengusir pedagang-pedagang itu keluar dari Kanisa. Dan sebagian pengajarannya pun juga dilakukan di situ. Kemudian ia malah mengidentikan dirinya itu sebagai Kanisa juga waktu dia menyatakan dirinya sebagai tempat tinggal Allah antara manusia, karena pelaksanaan hukuman mati menandakan kehancuran Kanisa. Jadi begitu lengket, begitu soulmate lah antara Yesus dan Kanisa itu. Jadi sehari-harinya adalah di situ. Pokok permasalahan yang ketiga itu adalah ini. Yesus dan iman orang Israel akan Allah. Ini yang menjadi problem, ya, yang menjadi problem yang sangat besar. Kalau kemudian masalah hukum dan Kanisa Yerusalem dapat memberi alasan untuk menyanggah Yesus, untuk kemudian ya sudah definitif, yuk kita tangkap. Tapi bagi orang Farisi ada satu skandal lagi, bahwa ia makan bersama dengan para pemungut cukai. Padahal cara hidup mereka pun juga menganggap dirinya benar dan memandang rendah. Dalam bahasa sekarang mungkin, maaf, lebih tepat munafik kali, kira-kira begitu ya. Jadi itulah orang-orang Farisi. Ini ada satu skandal makan bersama. Yesus menjelaskan bahwa semua orang berada dalam dosa, dan siapa yang menganggap dirinya tidak membutuhkan keselamatan, ia sudah buta. Nah, ini benturan yang sangat luar biasa. Dengan tidak sengaja memang Yesus langsung menghantam orang-orang Farisi itu dengan kalimat ini. Kalau yang merasa tidak berdosa, ya berarti dia sudah buta. Lalu kemudian yang terakhir lebih heboh lagi, karena ia menyamakan sikapnya yang penuh belas kasih terhadap kaum pendosa dengan sikap Allah terhadap mereka. Jadi dengan duduk makan saja mengisyaratkan bahwa kalau sudah ikut dalam duduk bersama perjamuan, nah ini sudah menyamakan dengan Allah. Itu penilaian mereka. Lebih super heboh lagi, juga menimbulkan masalah bagi pemimpin agama di Israel karena ia mengampuni dosa. Bukankah mereka benar? Siapa yang akan mengampuni dosa selain Allah sendiri? Nah, di sini adalah konteksnya tuh bagi mereka, jadi lu Allah gitu kan, bahasa sekarangnya. Itu yang tidak diterima. Yesus selalu divonis menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Ini vonis yang sudah habis lah di situ. Menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Ya. Lalu kemudian padahal ya,
Padahal Yesus itu selalu mengajak pemimpin religius Yerusalem agar percaya kepadanya karena ia melaksanakan karya Bapa. Akan tetapi iman semacam ini menuntut sebuah kematian bagi dirinya sendiri setelah ditarik rahmat, dilahirkan dari atas. Berarti Yesus menginginkan pertobatan. Yesus mengajak para pemimpin religius saat itu bertobatlah. Tentunya ini menjadi hal yang sulit buat para ahli Taurat dan para imam dan seterusnya. Ada 3 hal itu, maka inilah salibkan dia endingnya. Nah, disinilah kemudian menjadi sebuah gambaran bagi kita ke histori konkret perseteruan antara Yesus dan Israel. Perseteruan. Yesus dihadapkan pada masalah hukum, lalu kemudian juga pada Kanisa, Yesus marah-marah di sana, lalu juga yang paling berat adalah menghujat Allah itu. Iman Israel akan Allah juru selamat satu-satunya. Maka tuntutan yang terakhir apa? Disalib menurut hukum mereka. Ini menjadi hal pokok, 3 hal pokok secara historis konkret. Secara konkretnya Yesus ini ada 3 hal yang mengganjal dalam hubungan hidup pada saat itu dengan orang Israel. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, inilah mulai kemudian mulai Yesus dihadapkan kepada pengadilan dan ditambah juga disiksa dan seterusnya ya. Ini Yesus ya. Ini hanya sebuah gambar untuk mengilustrasikan bagaimana kemudian Yesus ini berseteru dengan mereka semua. Seorang junjungan kita, seorang baginda kita berantem, dia berseteru, akhirnya memang dihukum mati. Orang menuduh dia bahwa ia manusia Allah, bahwa ia adalah nabi palsu. 2 kejahatan melawan agama. Untuk itu hukum menentukan hukuman mati dengan lemparan batu. Itu hukum zaman dulu ya. Hukum zaman dulu. Nah, mengapa tidak semuanya orang-orang ini kemudian 100% itu memberikan sebuah, iya dia salah. Tetapi kalau kita lihat pernah ya ada sebuah cerita bahwa baiklah dosaku turun-temurun terhadap anak-anakku semua. Itu ada dalam cuplikan kitab suci, saya lupa. Tapi bahwa itu ingin mengatakan biarlah ini dosanya ditanggung turun-temurun. Ya. Ternyata memang ada perbedaan pendapat tentang Yesus dalam situasi itu. Pribadi Yesus selalu saja memberi alasan perbedaan pendapat di antara mereka. Mereka sendiri ada perbedaan pendapat. Itu tidak mengherankan apabila kita perhatikan pada hari sesudah Pentakosta ya. Kita maju sedikit. Sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Lalu ada beberapa orang dari golongan Farisi menjadi percaya. Nah, ini hal-hal ini yang tadi kalau kita lihat mundur pertobatan tadi. Kalau kita lihat mundur, Yesus menginginkan pertobatan. Hubungannya tadi dia ditinggikan, baru mereka tahu inilah aku. Nah, efeknya itu adalah setelah Yesus bangkit, mereka baru tahu, lalu kemudian banyak yang kemudian bertobat di situ. Santo Yakobus dapat mengatakan kepada Santo Paulus bahwa beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Ini kisah para rasul. Jauh sesudah Yesus bangkit. Jauh sesudah peristiwa Pentakosta. Jadi ada klik pertobatan di situ. Kita lihat seorang Farisi Nikodemus, seorang terpandang, dan Yusuf dari Arimatea, pengikut-pengikut yang secara diam-diam ya. Lalu juga ada Yohanes mengatakan juga bahwa beberapa hari saja setelah sengsaranya banyak di antara pemimpin yang percaya kepadanya.
kita lihat peristiwa di Kalvari itu bahwa benar dia ini putra Allah. Itu sudah sebuah ungkapan. Lalu lama-lama mungkin lama-lama menular sehingga banyak. Ini mengakibatkan banyak perbedaan di antara mereka. Yesus diserahkan kepada orang-orang Roma dan menuduh dia mengadakan pemberontakan yang menempatkan dia sejajar dengan Barabas yang telah didakwa karena pemberontakan. Pertukaran ini itu dianggap dia sejajar. Tetapi ada alasan-alasan politis lain. Kalau kita lihat di Injil Yohanes, kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu dia aja yang mati, kalau enggak bangsa kita seluruhnya jadi binasa. Ini ada alasan-alasan politis di situ. Bahkan orang Farisi juga mengancam yang pro kepada Yesus, dia akan dikucilkan. Jadi alasan-alasan politis itu ada. Inilah yang kemudian menjadi gambaran histori konkretnya. Ya. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa kalimat yang tadi, nah ini muncul di Matius. Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Loh ini kan keputusan kolektif ya. Keputusan kolektif dengan kalimat ini apakah benar ini mensahkan sebuah keputusan kolektif gitu. Maka kita tidak dapat meletakkan tanggung jawab mengenai hasil pengadilan itu kepada menjadi tanggung jawab mereka semua. Kita lihat Yesus sendiri juga ketika disalib mengampuni mereka dan kemudian Petrus memaafkan orang-orang Yahudi di Yerusalem yang tidak tahu. Dia hanya ikut-ikutan. Jadi kita tidak bisa kemudian meletakkan ini semua salah semua. Itu tidak. Apalagi ada tulisan seperti itu. Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Itu sudah keputusan korum ya, padahal tidak korum. Semua tidak kemudian mengatakan Yesus harus dihukum mati. Karena itu gereja menyatakan dalam Konsili Vatikan II, nah ini sudah kepada magisterium tradisi suci, apa yang telah dijalankan selama ia menderita sengsara tidak begitu saja dapat dibebankan sebagai kesalahan kepada semua orang Yahudi yang hidup saat itu ya, atau kepada orang Yahudi yang dibuang Allah atau terkutuk. Seakan-akan itu dapat disimpulkan dari kitab suci. Jadi kitab suci kita tidak bisa dengan membaca kitab suci lalu kemudian wah ini semuanya salah. Bahwa ada sebuah tidak kolektif dalam pertanggungan jawab itu. Ada pro dan kontra tentunya pasti di situ. Konsili Vatikan II hanya menegaskan bahwa tidak begitu saja dibebankan kesalahan-kesalahan itu. Jadi ini banyak menyimpulkan kepada kita sendiri juga bahwa itu karena mereka semua, tapi padahal tidak. Nah, setelah Yesus kemudian dia menjalani proses pengadilan dan seterusnya, Yesus selalu saja juga ada pro dan kontra, tetapi kita lihat ini sebuah gambaran juga suasana kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini. Lalu, Maaf Pak Andri, izin Mas ada 5 menit lagi sebelum kita break ya Pak. Ya, Ya, silakan Pak. Kira-kira Yesus kalau kita lihat dia ada di tengah-tengah, itulah baginda kita. Ya, itulah baginda kita. Yesus menjelaskan semua bahwa semua orang berada dalam dosa dan siapa menganggap dirinya tidak membutuhkan keselamatan, ia sudah buta. Akhirnya dia harus menjalani ini semua, tetapi memang sudah menjadi rencana Allah. Ini situasi yang kira-kira bisa kita gambarkan sebelum kita break. Dalam magisterium imannya dan kesaksiannya para kudus gereja, artinya magisterium gereja dan kesaksian gereja tidak pernah melupakan bahwa semua pendosa pun adalah penyebab dari pelaksanaan semua siksaan yang Kristus derita. Karena gereja sadar bahwa dosa-dosa kita menimpa Kristus sendiri.
ia tidak ragu mempermasalahkan warga Kristen atas penderitaan Kristus. Sementara mereka ini terlalu sering melimpahkan tanggung jawab kepada orang Yahudi. Nah, ini sebagai cikal bakal bahwa semua orang yang berdosa turut menyebabkan kesengsaraan Yesus. Yang sering kita lihat, ya, untuk terus menjalani pendampingan iman kita, ya, di hari Jumat Agung, terus kemudian kita ada mulai berpuasa, bertobat, dan seterusnya, ya. Padahal di situ juga ada dosa-dosa pribadi. Siapa dosa-dosa pribadi? Kita lihat ada Yudas, ada Majelis Agung, ada Pilatus, ada Kayafas, dan seterusnya, ya. Itu Allah yang tahu. Maka tanggung jawab terutama mengenai mereka berkali-kali orang yang jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu dosa-dosa kita menghantar Kristus pada kematian. Itulah kesengsaraannya. Dan sesungguhnya mereka yang menggelinding dalam dosa dan kebiasaan buruk menyalibkan lagi anak Allah dan menghinanya di muka umum. Jadi semua dari kita turut andil dalam penyaliban itu, dalam refleksi kita pada saat kita tahu ternyata sengsaranya itu memang historis konkret. Historis konkretnya apa? Ada perlawanan-perlawanan terhadap tiga hal tadi, hukum, lalu tentang kanisa, dan kemudian tentang iman. Karena mereka ini seperti yang dikatakan para rasul tidak menyalibkan Tuhan yang mulia kalau sekiranya dia mengenalnya. Kalau dia sudah mengenalnya pasti nggak dinyalipin. Ya. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin menghadirkan gambar kira-kira setelah diadili, definitif, inilah Kristus. Dia sudah siap untuk memanggul salib. Ya, kita break dulu, nanti kita akan bahas tentang kematian Yesus adalah rencana keselamatan ilahi. Ya. Begitu, Ibu? Ya, baik. Terima kasih Pak Andri. Bapak Ibu, pengajaran yang pertama kita ini sudah selesai. Kita akan break selama 5 menit. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau minum atau ke toilet. Dan nanti kita akan kembali lagi pukul 20.00 tepat ya. Nanti Pak Erwin diambil hadiah sepedanya. Oke, inilah kita tadi sampai di ini ya. Yesus sudah selesai, dia akan melaksanakan apa yang menjadi rencana Allah. Dalam benak kita pastinya semua kejadian ini sebetulnya rencana Allah apa enggak ya, kok orang-orang jadi pada kayak gini. Itu. Nanti kita lihat kata kuncinya terakhir. Jadi sengsara, wafat, sengsara, disalibkan, dan wafat itu memang semuanya rencana Allah, tetapi peran historis konkret itu sangat jelas sekali. Ada tiga hal tadi ya. Nah, inilah Yesus. Dia siap memanggul salib. Nah, ini rencana kematian. Itu adalah rencana keselamatan ilahi. Saya lebih suka memang menulis apa yang ada dalam urutan, lalu kemudian ini bisa kita jadikan buku untuk kita refresh lagi ya. Kematian Yesus yang sangat kejam tidak terjadi kebetulan karena satu interaksi antara berbagai faktor dan kondisi yang patut disesalkan. Nah, inilah sebetulnya yang historis konkret. Itu termasuk misteri rencana Allah. Sebagaimana Santo Petrus sudah menjelaskan dalam khotbah Pantekostanya yang pertama untuk orang Yahudi di Yerusalem. Ia diserahkan menurut maksud dan rencana Allah. Jadi cara tutur biblis tidak mengatakan bahwa mereka telah menyerahkan. Hanya merupakan pelaku yang sebetulnya tidak bebas karena memang sudah diskenariokan. Kenapa Allah menskenariokan? Karena memang manusia harus diginiin, gitu. Jadi karena memang manusia harus seperti yang kemarin pertanyaan, memang Allah itu kan santai aja udah dengan kehendak bebasnya, tetapi kondisi dunia masyarakat menjadi seperti ini, akhirnya Allah turun sendiri. Dia skenariokan supaya manusia menjadi sadar. Itulah misteri rencana Allah.
Jadi kematian Yesus itu adalah rencana keselamatan ilahi. Kita tidak tahu semua, termasuk misteri rencana Allah itu sendiri. Termasuk juga di dalamnya ada dosa-dosa pribadi juga tentunya. Dosa-dosa pribadi pada saat itu ya. Rencana mau membunuh, rencana terus kalau nggak ada rencana jahat, kenapa harus Yesus pergi ke Mesir pada waktu itu. Nah inilah gambar awal perjalanan Yesus ke Golgota, ke Gunung Kalvari. Nanti gambar-gambar ini sebetulnya sangat enak di print di kanvas lalu kemudian dipajang di rumah ya. Nah di sini terlihat Yesus memanggul salib dia. Memanggul salib lalu dalam perjalanannya menuju Golgota. Di situ juga kita bisa perhatikan detail orang-orangnya. Lukisan ini dari Jerman. Saya mendapatkan ini dari seorang teman. Jadi begitu detail dia dengan suasana-suasana yang ini hasil hasil pemikiran para teolog yang kemudian berpikir sebetulnya penggambarannya seperti apa supaya kita bisa lebih mendalami maksud. Di ujung atas sebelah kanan itu sudah mulai orang-orang mempersiapkan, ada perjalanan dan seterusnya. Saya tidak tahu yang namanya yang bantu memanggul salib Simon itu yang mana itu deh, Simon dari Kirene. Nah inilah akhir dari semuanya ini. Akhir dari semuanya ini dia disalib, dia ditinggikan. Nah pada saat inilah kata-kata dalam satu kata-kata yang tersembunyi dalam Injil Yohanes itu begitu jelas. Ya. Begitu ia ditinggikan, maka semua orang menjadi tahu siapa dia. Itu poinnya. Jadi memang dia adalah yang kita kenal, yang kita imani sampai saat ini, baginda junjungan kita Yesus. Itulah dia. Jadi orang akan tahu pada saat ia ditinggikan. 3 Injil, sedikit refresh lagi, 3 Injil itu mengatakan dia identik menderita sengsara, tapi Yohanes dia membungkusnya dengan kalimat yang sungguh indah sebetulnya. Cinta sampai kepada kesudahannya. Inilah teologi penderitaan, teologi salib. Tentunya juga untuk kita semua. Kalau kita berhadapan dengan katakumen, terutama katakumen dewasa misalnya, ataupun katakumen yang ingin melaksanakan sakramen perkawinan, misalnya ada katekese dikasih slot setengah jam begitu kan. Ini adalah teologi penderitaan, teologi salib, bahwa semuanya tidak harus berjalan mulus, harus selesai semuanya seperti Yesus. Apapun gelombang ya harus selesai tugas-tugasnya, seperti Yesus sendiri. Inilah gambaran cinta sampai kepada kesudahan. Dia selesai, terus kemudian dia diturunkan dari salib, dia sudah wafat, dia sudah tuntas menyelesaikan semuanya. Dia sudah tuntas menyelesaikan semuanya. Nah, kehidupan Yesus sendiri sampai pada titik ini itu adalah dia persembahkan kepada Bapa. Kenapa kepada Bapa? Bapa punya rencana. Bapa punya rencana untuk apa? Untuk mewarisi kebahagiaannya kepada manusia. Jadi ini saya kasih judul gambar ini cinta sampai kepada kesudahannya. Dia cinta kepada kita semua. Ya, kehidupan Yesus itu adalah dia dipersembahkan kepada Bapa. Sudah sejak saat pertama penjelmaannya menjadi manusia, putra menghayati rencana keselamatan ilahi mengenai perutusannya sebagai penebus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Poinnya itu adalah pekerjaannya selesai, perutusannya selesai. Kalau Yesus kemudian mau berontak, sebetulnya bisa ya. Pada waktu di Taman Getsemani pun juga demikian. Siapa yang kau cari? Itulah dia. Langsung mundur semua penjaga. Begitu kuat, begitu jago dia ya. Dunia hendaknya tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada. Jadi ini sebuah penegasan. Bocor ya. Oke, thank you. Jadi ini adalah sebuah penegasan pada saat Yesus dengan manusiawinya, Bapa kalau bisa
lewatkan cawan ini daripadaku. Itu kemanusiaannya. Kalau boleh, tapi kemudian oke, sudah terdengar suara saya? Ya, sudah Ya. Pak Andri, Ya. sudah. Ya. Jadi ini hendaknya tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Ini suatu ketaatan. Yesus di Taman Getsemani pun kalau boleh lewatin cawan ini. Dia takut. Dia nggak mau, tetapi dia taat di situ. Putra Allah yang turun dari surga bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, melainkan melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus. Inilah sebuah ketaatan. Dia persembahkan semua kehidupan untuk kesengsaraannya yang menebus adalah alasan penjelmaan menjadi manusia. Kita lihat per poin, haruskah kukatakan, Bapa selamatkanlah aku dari saat ini. Tadi ketakutan manusiawi tadi. Tidak, sebab itulah aku datang ke dalam saat ini. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Jadi ini nih sebuah alasan, sebuah ketaatan, sebuah persembahan kepada Bapa. Dan terakhir adalah aku haus, lalu kemudian sudah selesai. That's Yesus menyelesaikan pekerjaan. Dia betul-betul menghayati sekali rencana keselamatan perutusannya sendiri. Nanti mungkin bisa menjadi inspirasi bahwa aku percaya itu pun juga di dalamnya itu adalah kalau kita memberikan pendampingan tentang credo, tentang aku percaya bahwa di situ ada ketaatan. Tidak sekedar kemudian yang menderita sengsara pada hari ketiga ia bangkit, tapi lebih kepada ini ada ketaatan di sini. Termasuk juga bagaimana implementasinya ketaatan kepada kehidupan kita. Perjamuan terakhir. Nah ini, perjamuan terakhir mengantisipasi penyerahan hidupnya. Ini adalah puncak. Kenapa kok ini dibicarakan setelah Yesus selesai? Justru ini adalah sebuah rangkuman pada akhirnya yang kita selalu ikuti setiap hari Minggu ataupun yang rajin mungkin setiap misa harian ya. Pada malam sebelum sengsaranya, waktu ia masih bebas, Yesus mengadakan perjamuan akhir dengan para murid-muridnya sebagai peringatan akan penyerahan dirinya secara sukarela kepada Bapaknya demi keselamatan manusia. Inilah perjamuan terakhir menjadi sebuah konteks lahirnya Ekaristi di sini. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau kita ingat lagu ya di situ, inilah darahku yang ditumpahkan. Nah, itu begitu sahdu sekali, itulah Ekaristi. Semoga bisa ditularkan ke teman-teman katekumen ya untuk kita mendampingi mereka. Ada satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa kok setiap Kamis Putih itu para romo ke keuskupan? Oh iya, ngambil minyak krisma. Bukan itu makna dari kebersamaan. Bukan itu sebetulnya. Karena apa? Mengenang bahwa kemudian lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Peneguhan kembali. Kita bayangkan Ekaristi. Ekaristi kalau nggak ada imamnya bagaimana? Ya nggak jalan. Peneguhan apa? Turun-temurun tradisi dari Yesus, terus kemudian ke para rasul. Para rasul siapa ya? Para rasul termasuk uskup-uskup kita saat ini. Itu para rasul semuanya ditularkan sampai kepada presbiter, para romo. Kemudian dengan romolah kemudian tradisi ini, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku terjadi. Bayangkan kalau para romo nggak ada, tradisi kerasulan itu pun sendiri akan stop di situ tentang Ekaristi, karena yang bisa untuk melakukan Ekaristi adalah para romo, lanjutannya dari para rasul. Ini poin kenapa kok
kemudian Kamis Putih ini menjadi hal yang di belakang. Bagaimana dengan kondisi zaman ini? Ekaristi yang ditetapkan Yesus pada saat ini menjadi peringatan kurbannya. Ia menerima para rasul masuk ke dalam penyerahan dirinya sendiri dan menghimbau mereka supaya melanjutkannya. Ini tentang sebuah kebenaran pastinya. Nah, maka dengan demikian ia mengangkat para rasulnya sebagai imam-imam perjanjian baru. Inilah Kamis Putih. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana perjamuan suci, perjamuan terakhir seperti ini. Ya, perjamuan terakhir kira-kira ilustrasinya seperti ini. Saat inilah kemudian lahirlah Ekaristi. Setelah itu Yesus ada di Taman Getsemani. Disitulah kemudian dia ditangkap oleh Yudas, ya, oleh para prajurit dengan memakai Yudas. Siapa Yudas dan seterusnya nanti dalam case selanjutnya. Adanya Yudas atau tidak, apakah melanjutkan rencana Tuhan atau tidak? Itu tanpa Yudas tidak mungkin. Ada yang mengatakan seperti itu. Kita bisa mendalami itu nanti. Ya, tapi yang jelas adalah konsep dalam Taman Getsemani, Yesus itu berdoa, dia takut jikalau sekiranya mungkin biar kecapan ini lalu daripadaku. Ia menyatakan sikap menolak kematiannya. Itu manusiawi, sangat sangat manusiawi. Dengan kehendak manusiawinya, ia pun menyetujui bahwa kehendak Bapa harus terlaksana dan dengan demikian kematiannya itu pada saat Taman Getsemani. Dia taat sampai mati. Ya, itulah kemudian cinta sampai kesudahannya. Yesus menggantikan ketaatan kita dengan ketaatannya. Dalam arti kita dipulihkan. Dalam Roma bab 5, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, Yesus tadi, semua orang menjadi benar. Menyelamatkan. Oleh ketaatannya sampai mati, penjelasannya itu di atas, Yesus menjadi hamba Allah yang menderita, yang sebagai ganti menyerahkan dirinya untuk kurban pemulihan. Kita dipulihkan di situ. Yesus telah menebus dosa-dosa kita, maka dalam peristiwa-peristiwa pekan suci ini sungguh sangat luar biasa di situ. Sungguh sangat luar biasa. Kita dipulihkan kembali. Inilah cinta yang sampai pada kesudahannya. Tidak seorang manusia, malah seorang kudus terbesar sekalipun yang mampu menanggung dosa semua manusia. Itu nggak ada penegasannya seperti itu. Tetapi Kristus sendiri, dia mau, dia bisa. Pada waktu menyerahkan kehidupannya untuk kita, Yesus mengenal kita semua dan mencintai kita semua. Dalam 2 Korintus bab 5, kasih Kristus menguasai kami karena kami kalau satu orang mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah. Ini bagaimana sebuah cinta pada sampai kesudahan. Nah, ending daripada cinta sampai kesudahannya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk dipangkunya Yesus oleh Bunda Maria. Pieta. Ya, Pieta. Dia nih kalau digambarkan seperti ini ya, betapa luluh lantaknya hati seorang ibu. Ya selesai semuanya. Mungkin ceritanya dia juga ingat-ingat sedih. Aduh, waktu kemarin ke Mesir naik keledai atau naik kuda gitu ya. Dia ingat semua. Atau dengan ilustrasi lain mungkin seperti ini. Para malaikat menemani Ibu Maria. Cinta yang sampai pada kesudahannya. Ya. Nah, Yesus menghayati cinta Bapa. Karena cinta kepada Bapaknya dan kepada manusia yang Bapa hendak selamatkan, ia menerima sengsara. Dia menghayati sekali tugas-tugas itu. Dia sangat kemudian dengan sukarela, dengan mau kemudian
Inilah yang arti bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang mengorbankan nyawanya. Maka dengan memutar balik kita letakkan konsep Kamis Putih di tengah-tengah itu tadi, konsep perjamuan terakhir, kenangkanlah aku, karena dalam di peristiwa di Gunung Kalvari, Gunung Golgota, di tempat Yesus disalib itu semua ada semua di situ. Pertama, Yesus ditinggikan dan semua orang tahu siapa dia. Kedua, darah dikorbankan, anggur, tubuh juga dikorbankan, dan air di sana. Kalau kita lihat di meja altar, Ekaristi itulah mengenang semua sengsara, mengenang semua bagaimana kita diselamatkan. Ya, bagaimana sekarang kita dalam kurban Kristus itu sendiri, sehingga kita bisa menyampaikan pesan-pesan yang khusus bahwa tidak ada satu tangga lain untuk naik ke surga tanpa kecuali salib. Itu tidak ada tangga lain kecuali melalui dia. Itu yang sudah kita imani, karena beberapa hal memang bisa dijelaskan secara nalar, tetapi beberapa hal memang harus kita terima dengan iman. Harus kita terima dengan iman. Ya, kematian di kayu salib adalah kurban yang satu kali untuk selamanya dipersembahkan Kristus, pengantara antara Allah dan manusia. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Nah, inilah. Dengan perantaraan dia, kita didamaikan. Kita dalam kurban Kristus, posisinya itu. Maka sekarang sudah sangat jelas pertemuan kemarin yang pendek, ya. Pertemuan kemarin karena memang materinya pendek, sudah sangat jelas kita menjawab ini. Seluruh visi misi hidup Yesus terangkum dalam peristiwa wafatnya di kayu salib. Jadi 4 alasan kenapa Allah yang udah anteng-anteng aja di surga gitu ya, dia menjelma jadi manusia, itu ada 4 alasan. Dan memang harus menyelamatkan umat manusia, membantu kita agar lebih mencintai Allah, lebih merasakan tegur sapanya, dan seterusnya. Ini materi minggu kemarin. Ya. Ini sampai kepada Yesus dimakamkan, Yesus meninggal makam. Tapi apa yang terjadi setelah makam? Atau dalam liturgi sampai Jumat Agung selesai. Kemana Yesusnya? Maka sedikit saya sambung sebentar saja, mungkin sekitar 6-7 slide tentang yang turun ke tempat penantian. Sebelum kita melihat tempat penantian setelah Yesus wafat, dia itu turun ke tempat penantian. Untuk apa? Gitu ya. Untuk apa dia turun? Karena itu ada dalam pengakuan iman. Yang turun ke tempat penantian, stop sampai situ, nanti pada hari ketiga ya bangkit, kita lanjutkan lain waktu. Ini adalah gambar tempat penantian. Seolah-olah ya seperti ini. Seolah-olah. Jadi ada di ujung sana ada Yesus memanggul salib, yang turun ke tempat penantian. Untuk apa? Semua orang pastinya menunggu di sana. Pertanyaan pertama, siapa sih yang pertama kali diselamatkan? Tentunya yang meninggal sebelum dia. Siapa saja gitu ya. Nanti ada rute perjalanan orang mati pada saat, semoga di materi kebangkitan badan kehidupan kekal juga akan menyinggung ini. Perjalanan orang mati. Kenapa harus sampai ke tempat penantian? Sering kita dengar bahasa Sheol. Ya, kata-kata Sheol. Jadi orang Israel kuno di Perjanjian Lama percaya bahwa Sheol secara fisik terletak jadi di bawah bumi, di bawah air lah ya, kira-kira gambarnya seperti itu. Dunia bawah seperti diketahui menerima semua orang. Semua orang artinya apa? Mau yang berperilaku baik, berperilaku buruk, dari suku Batak, suku Jawa, suku Papua, dan semuanya. Itu menerima semuanya. Ada kegelapan total, kesuraman, tak seorang pun yang memasuki Seoul dapat kembali. Jadi nggak bisa hidup lagi lah ya. Namun beberapa orang Yahudi pada periode pasca pembuangan mulai berpikir bahwa ada pemulihan. Ya, kalau zaman dulu Israel kuno tidak bisa kembali, tetapi setelah pasca pembuangan itu berpikir
ada pemulihan setelah kematian kemungkinan terjadi. Yeskiel mendapat penglihatan tentang tulang kering, di mana seluruh bangsa Israel akan dipulihkan sebelumnya. Terus kemudian di kitab Daniel bab 12 berbicara tentang jiwa-jiwa yang terbangun untuk menghadapi penghakiman dan nasib kekal. Jadi ini pasca pembuangan, mulai mereka berpikir seperti itu. Pada zaman Yesus, orang Farisi justru tidak sama sekali mengharapkan bahwa semua orang mati akan hidup kembali di masa depan, sementara orang Saduki menolak kebangkitan itu. Jadi orang Farisi masih berharap-harap, tetapi Saduki sama sekali tidak mau. Tidak ada kebangkitan seperti itu. Nah, maka apa kaitannya antara Kristus yang turun ke tempat penantian kepada kehidupan kita? Iman kita tentunya bukanlah merupakan pengajaran yang tidak terkait dengan hidup kita, tapi erat hubungannya dengan perjalanan spiritualitas. Dengan mempercayai pokok iman ini turun ke tempat penantian, maka kita akan semakin teguh pada saat yang bersamaan kita menghadapi sikap yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dan sedapat mungkin tentunya ada pengembangan sikap, ada perbuatan, perubahan gitu ya. Karena tempat penantian setelah kita tahu, maka kita harus berbuat apa? Yang kemarin saya pernah sampaikan, ada satu kecil judul, yuk kita kepoin surga sama neraka. Supaya apa? Kita tahu. Dan kemudian kita berupaya terus. Berupaya untuk kemudian terus memperbaiki, terus mengembangkan. Ya. Historinya seperti apa sih Yesus turun ke tempat penantian? Pada hari Jumat Suci jam 3 siang sesudah Yesus wafat, arwahnya turun ke tempat penantian, mengumumkan terpenuhinya penebusan. Rasul Petrus merujuk peristiwa ini dengan mengatakan juga kepada orang-orang mati Injil diwartakan. Nah, maka Yesus harus turun ke situ supaya Injil bisa diwartakan. Ini dasar biblisnya ya. Kristus turun ke tempat penantian itu merupakan tahap terakhir dari perutusan Yesus sebagai Mesias. Jadi selesai utusannya sebagai Mesias. Karena penebusannya diwartakan kepada semua orang, segala waktu dan tempat tujuannya agar orang-orang mati mendengar suara Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi itulah pewartaan. Karena Injil juga harus diwartakan. Siapa yang ke sana? Pertama kali ya Yesus. Keadaan inilah yang dirujuk Yesus ketika berkata kepada penjahat di sebelahnya, sesungguhnya hari ini juga engkau berada bersamaku. Jadi langsung ya, karena apa? Dia mewartakan apa yang disampaikan oleh penjahat yang di sebelahnya. Ya tentunya pasti bawalah aku ingin ikut bersamamu. Sebuah pertobatan di situ di saat-saat terakhir. Kristus turun ke tempat penantian juga merupakan pemenuhan dari kata-katanya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. 3 hari dia bang. Ini pendasaran biblisnya. Nah, kira-kira apa yang terjadi dalam di tempat penantian itu pada saat Yesus turun? Seperti ini ya kira-kira. Jadi para nabi, para orang-orang suci zaman dulu itu memang sudah meninggal di dalam perjanjian lama ya. Dan kemudian dia menjumpai Yesus di sana. Tempat penantian. Ini adalah situasi semua manusia baik benar maupun jahat yang mati sebelum Kristus. Pribadi ilahi Yesus turun kepada orang-orang benar yang nantikan penyelamat sehingga mereka akhirnya dapat melihat Allah. Siapa orang-orang benar pada zaman perjanjian lama? Tentu kita tahu semua orang-orang benar zaman perjanjian lama. Saya nggak tahu apakah Hitler juga termasuk bertemu dengan dia pada saat itu. Misalnya ada seperti Hitler di sana. Herodes apakah ketemu? Saya juga nggak tahu. Ketika Yesus memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, melalui kematiannya, Yesus membebaskan orang-orang benar yang menantikan sang penebus dan membuka pintu gerbang surga bagi mereka. Jadi orang-orang benar langsung masuk
Orang-orang benar langsung masuk. Itu nanti pada saat materi kebangkitan badan, itu ada 2 perjalanan siklus orang mati. Ya, nanti kita tunggu nanti sesi itu. Jadi orang benar karena sudah menanti-nantikan Sang Penebus dan membuka pintu gerbang bagi mereka. Ya, kita lihat di sini pendasaran biblisnya di Efesus bab 4. Bukankah ia telah naik, berarti ia juga turun ke bagian bumi paling bawah. Ia yang telah turun juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Masih sedikit kabur, kita lihat di Kisah Para Rasul. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, ia telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang itu kami menjadi saksinya. Tempat penantian di situ. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati diam di antara kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus di antara orang mati akan membangkitkan kita juga. Ini nanti pada saat kebangkitan badan. Pak Andri, Ya, maaf Pak, masih ada waktu 5 menit oke. sebelum kita selesai. Saya sedikit percepat ya. Iya Pak. Oke, ya. Jadi itulah yang pertama diberikan oleh pewartaan para rasul mengenai turunnya Yesus ke dunia arwah. Yesus mengalami kematian seperti kita semua dan masuk ke dalam perhentian orang mati. Menyelamatkan, memaklumkan warta gembira kepada jiwa-jiwa yang tertahan di sana. Yang pertama adalah memang jiwa-jiwa yang baik-baik, para santo, pokoknya yang hidup sebelum zaman Yesus lah ya, para nabi dan seterusnya. Gereja mengajarkan bahwa sesudah wafat, Yesus turun ke alam kematian yang juga disebut tempat penantian. Kitab suci menamakan tempat itu sebagai neraka, Sheol atau Hades. Yang dimaksud neraka di sini bukan neraka yang tempat orang-orang terkutuk ya, bukan. Yang terakhir ini sering dirujuk Yesus dengan Gehenna, yaitu apa yang tidak bisa terpadamkan, yang ditentukan untuk mereka yang sampai akhir hidupnya menolak untuk percaya dan bertobat. Jadi untuk mereka yang sudah benar-benar memutuskan hubungan dengan Allah, atau mereka yang tidak mau bertobat karena dosa berat. Apa itu dosa berat? Dosa mortal yang sudah tidak bisa dimaafkan. Ibaratnya seperti kalau colokan listrik, lampu kita itu kita colokin, kita cabut, mati semuanya. Itulah kehidupan menjadi mati, itulah dosa berat, dosa mortal. Kecuali pada saat masa hidupnya dia mau bertobat. Karena itu kata Sheol atau Hades dalam hal ini lebih baik diterjemahkan sebagai tempat penantian. Jadi bukan neraka, tapi tempat penantian, seperti yang kita pakai dalam doa Aku Percaya. Katekismus mengungkapkan hal ini dengan kerajaan maut atau dunia orang mati. Tempat penantian juga disebut limbus patrum atau tempat penantian para bapa, karena disinilah para tokoh perjanjian lama, orang-orang benar sebelum Kristus menunggu saat penebusan. Jadi mereka semua menunggu di situ. Kita bisa lihat di Katekismus Gereja Katolik. Itu kita bisa, mana buktinya, mana dengan iman kita menerima ini. Ya, tempat penantian, lalu kemudian ini sudah tadi. Nah, bagaimana jika kita tidak dalam keadaan rahmat atau masih ternoda saat penghakiman terakhir? Dualitas belas kasih Tuhan dan keadilan Tuhan. Tapi perlunya api pencucian di sini, purgatorium. Itu nanti dalam materi terakhir. Semoga narasumbernya nanti juga bisa mengupas ini. Efek dari tempat penantian. Ini sudah tadi, dan yang terakhir, 2 slide terakhir. Seluruh karya dan ajaran Yesus di dunia terfokus pada misi yang telah ia terima dari Bapa. Ia telah datang ke dunia untuk membawa kabar baik bahwa kerajaan surga sudah dekat. Ini yang harus kita pegang ya, bahwa Allah turun tangan untuk menyelamatkan dan membebaskan manusia dari kuasa jahat. Ini Allah turun tangan dengan mengutus putranya. Allah sendiri yang turun tangan.
Karena mungkin dalam perjanjian lama dia capek kali ya, ngurusin umat manusia yang berantem semuanya kayak gitu. Nah, ini slide terakhir. Jadi yang kita bicarakan sampai kepada nanti kebangkitan, kebangkitan badan, kehidupan kekal, ini kita semua tentunya kita sudah tahu ya, merayakan misteri Paskah, misa atau ekaristi ya. Kalau kita melihat dari gambar, di pertama adalah perjamuan terakhir oleh Yesus menjelang sengsaranya. Inilah tubuhku, inilah darahku. Lambang dia akan disalib. Pada saat penyalipan, di situ ada tubuh, ada darah, dan ada air di sana. Kalau kita lihat setiap ekaristi ada hosti, ada anggur, lalu Romo menyampurkan sesuatu ke anggurnya, air. Cinta Allah kepada manusia, itu lambangnya semua. Semua ini adalah sangat indah kita kenang. Maka pada saat sengsara, wafat, dan bangkit itu selalu dikenang dalam perayaan Ekaristi. Itu yang slide terakhir. Terima kasih Ibu, Bapak. Oke.